Materi IPA, kelas 7, semester 2, Organisasi Kehidupan. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sel tumbuhan. Ya, secara khusus ya, pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang sel hewan. Kali ini sel tumbuhan. Yuk kita sama-sama belajar ya. Apa itu sel tumbuhan? Sel tumbuhan merupakan bentuk sel eukariotik. Ya, maksudnya apa? Dia mempunyai membran inti. Ya, sel tumbuhan itu yang menyusun jaringan pada tumbuhan. Ya, tentu saja tidak mungkin sel tumbuhan ada di jaringan pada hewan. Ya. Nah, sel tumbuhan mempunyai bentuk sel yang kaku karena memiliki dinding sel yang berada paling luar di sel tumbuhan. Jadi kalau pada paling luar pada sel hewan itu adalah membran sel, maka kalau di sel tumbuhan, di luarnya lagi dari membran sel ada dinding sel. Ya, itu yang membedakan. Oke. Nah, ini adalah gambar dari sel tumbuhan. Perhatikan agak berbeda dengan sel hewan, dia bentuknya lebih stabil ya. Bentuknya lebih stabil ya, dan pada sel tumbuhan ini ada sesuatu ya, ini yang bagian yang besar ini. Ya, bagian putih besar ya di tengah-tengah. Nah, apa itu ya bagian-bagian dari sel tumbuhan ini? Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel tumbuhan, melapisi dan melindungi membran sel. Ya, selain melindungi sel, dinding sel juga memiliki fungsi untuk menjaga bentuk sel tumbuhan supaya tidak berubah ya, dan selalu tetap bentuknya. Nah, ini penting sekali. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan. Ya, dinding sel hanya pada sel tumbuhan ya, diingat baik-baik. Oke. Setelah dinding sel, maka berikutnya adalah membran sel. Ya, membran sel merupakan bagian yang membungkus sel tersusun atas lemak dan protein. Membran sel punya fungsi yaitu apa? Melindungi sel, menerima rangsangan dari luar, dan mengatur keluar masuknya zat ya ke dalam dan keluar sel tersebut. Ya, ini adalah fungsi dari membran sel ya. Selanjutnya adalah plastida. Plastida adalah organel yang berfungsi untuk membawa pigmen ya, pewarna. Nah, kloroplas adalah bagian dari plastida yang memiliki kandungan pigmen klorofil hijau. Nah, ini ada klorofil hijau. Ya, ini ciri khusus tumbuhan mempunyai klorofil. Kloroplas berfungsi untuk membantu fotosintesis, ya, yaitu di si klorofilnya itu, ya, memanfaatkan energi sinar matahari terus bersama dengan klorofil untuk membuat makanan. Ya, itu adalah ya plastida ya, plastida. Oke. Retikulum endoplasma. Ya, retikulum endoplasma adalah bagian sel yang berbentuk seperti benang-benang yang ada di inti sel. Ya, benang-benang ya. Fungsinya sebagai alat transportasi pada setiap zat yang ada pada sel. Sintesis lipid, detoks ya, detoksifikasi, dan sintesis protein. Ya, jadi ini sebagai alat transportasi untuk menyebarkan ya zat-zat ya ke seluruh bagian sel ya. Juga untuk sintesis lipid dan protein, juga untuk detoksifikasi. Yaitu retikulum endoplasma. Kita lanjut mitokondria. Mitokondria dinamakan sebagai mesin sel. Mesin sel ya itu adalah sumber ya energinya si sel itu. Berbentuk mirip cerutu dan mempunyai dua lapisan membran yang berlekuk yang kita sebut sebagai kristas. Ya, mitokondria seperti retikulum endoplasma itu juga ada di
sel hewan, ya, sama-sama ada di sel hewan dan sel tumbuhan, retikulum endoplasma dan mitokondria. Ya, fungsi mitokondria adalah tempat respirasi seluler dan penghasil energi bagi sel tumbuhan tersebut. Ya. Kita lihat sekarang vakuola. Vakuola merupakan rongga yang terbentuk dalam sel. Yaitu kalau yang tadi digambar, ya gambar sel tumbuhan itu yang bagian paling besar, yang warnanya putih ya, seperti bening. Ya, dibatasi oleh membran yang disebut tonoplas. Nah, fungsi vakuola apa? Adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Karena sel tumbuhan itu adalah bisa membentuk makanan, ya, sehingga dia berfungsi menyimpan cadangan makanan, ya, dan mengatur konsentrasi air dalam sel. Maka dari itu vakuola tidak ada dalam sel hewan, ya, karena hewan tidak bisa memproduksi makanannya sendiri, ya. Kita lihat badan Golgi. Ya, badan Golgi yaitu organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Fungsinya adalah membentuk vesikula atau kantung ya, untuk ekskresi, membentuk membran plasma, memproses protein. Ya, khusus pada tumbuhan, badan Golgi juga berfungsi untuk memproduksi selulosa yang menyusun dinding sel. Ya, jadi badan Golginya punya fungsi agak berbeda, walaupun sama-sama ada di sel tumbuhan dan sel hewan, tapi fungsinya agak berbeda. Nukleus atau inti sel, ya. Nukleus itu bagian yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel, baik itu metabolisme maupun pembelahan sel. Fungsinya adalah sebagai tempat terjadinya replikasi, ya, untuk menjaga integritas sel, ya, mengontrol aktivitas sel, mengendalikan proses metabolisme dalam sel, dan juga menyimpan informasi genetik, ya. Jadi itu ya, integritas gen ya, genetik ya. Nah, itu adalah nukleus ya, inti dari sel. Tuh ya. Di dalam inti sel atau di dalam nukleus itu ada bagian yang namanya nukleolus. Ya. Nah, nukleolus ini bertanggung jawab pada pembentukan protein menggunakan RNA ya, asam ribonukleat. Fungsinya adalah bertanggung jawab dalam pembentukan protein dalam sel ya, itu nukleolus ya. Apa yang kita pelajari? Sel tumbuhan merupakan bentuk sel eukariotik ya, dia memiliki membran inti yang menyusun jaringan pada tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang membuat bentuk sel cenderung tetap ya, tidak berubah-ubah. Sel tumbuhan juga memiliki kloroplas yang membuat tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Ini penting sekali karena tumbuhan adalah produsen ya, produsen makanan ya. Hanya tumbuhan saja yang bisa membuat makanannya sendiri ya. Eksplorasi mandiri. Eksplorasi mandiri ya, ini sama seperti yang pertemuan yang lalu, yaitu kita melihat tentang sel. Kalau yang lalu sel hewan, kali ini kita lihat sel tumbuhan, kita amati. Ya, nah kamu gambarkan juga. Ya, setelah amati kamu catat. Ya, kamu catat, kamu gambar. Ya, tentunya dengan warna dan juga keterangan bagian-bagian sel. Ya, itu pada lembar kegiatan yang sudah disediakan. Ya, jadi kamu buat. Ya, kamu amati. Ya, selnya. Kamu gambar dan kamu berikan keterangan. Oke? Sudah selesai kita belajar kali ini. Ya, kamu simak baik-baik ya video pembelajarannya. Ya, kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Ya, selamat belajar. Oke?